Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman mengenai penanganan gawat darurat. Masalah ini akan saya bahas dari sisi etika dan hukum kesehatan. Nah, untuk membahas masalah ini, saya akan memulai dengan merefresh kembali pemahaman kita terkait pencarian pelayanan pengobatan. Jadi, sektor kesehatan atau pelayanan kesehatan, kita mengenal ada 3 istilah penting ya, ketika seseorang melakukan pencarian pelayanan pengobatan. Yang pertama yang kita sebut sebagai keinginan atau want, yang kedua permintaan atau demand, dan yang ketiga adalah kebutuhan atau need. Nah, ada perbedaan ketiga ini kalau bersentuhan dengan pencarian pelayanan pengobatan. Keinginan adalah penilaian pribadi seseorang terhadap status kesehatannya sendiri. Jika seorang mempersepsikan bahwa dia sehat, ya tentu dia tidak akan melakukan pencarian pelayanan pengobatan. Tapi kalau dia merasa bahwa dirinya mengalami gangguan kesehatan dan dia ingin status itu berubah menjadi lebih baik, maka ini disebut sebagai keinginan, ya, keinginan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, tidak semua keinginan ini diwujudkan dalam bentuk pencarian bantuan. Ya. Ada keinginan yang dibiarkan begitu saja karena dia merasa bahwa dirinya akan sembuh dengan sendirinya. Namun ada keinginan yang dilanjutkan dengan pencarian bantuan, ya, terutama ke fasilitas kesehatan. Ketika wants ini atau keinginan ini diwujudkan dalam bentuk pencarian bantuan, ya, misalnya meminta bantuan tenaga kesehatan, maka keinginan berubah menjadi permintaan atau demand. Jadi tidak semua wants menjadi demand. Hanya wants yang diwujudkan dalam pencarian bantuan ke fasilitas kesehatan yang kita sebut sebagai demand. Ketika seseorang sampai di fasilitas kesehatan, seluruh permintaan dia tadi akan dinilai oleh petugas kesehatan. Nah, hasil penilaian petugas akan menghasilkan beberapa tindakan. Tindakan ini tentu akan diberikan kepada pasien atas persetujuan dari pasien tersebut. Nah, dia akan berubah menjadi needs, ya, atau kebutuhan, ya, setelah dinilai oleh tenaga kesehatan. Jadi tidak semua permintaan atau demand menjadi need, ya. Hanya yang dinilai oleh tenaga kesehatan dan dianggap objektif untuk menangani masalahnya yang diberikan, itulah need. Nah, teman-teman sekalian, ya, proses dari keinginan atau want menjadi permintaan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pasien atau konsumen. Bisa secara pribadi, bisa juga dipengaruhi oleh keluarga, ya, atau oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap keadaan kesehatan dari konsumen atau pasien itu sendiri. Nah, berbeda halnya ketika di fasilitas kesehatan, ya. Yang dominan itu adalah penilaian tenaga kesehatan, ya. Jadi di sini kita harus memperhatikan betul, ya, perbedaan komoditi pelayanan kesehatan dengan komoditi lainnya yang kita bisa beli di pasar-pasar atau di mall atau dimanapun, ya. Pelayanan kesehatan ketika sampai pada tahap kebutuhan atau needs itu didominasi oleh penilaian tenaga kesehatan, ya. Kalau di tahapan want dan demand itu didominasi oleh pertimbangan pasien atau konsumen itu sendiri dengan keluarganya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana keterkaitannya dengan pelayanan gawat darurat. Nah, apa yang dimaksud dengan gawat darurat? Secara umum, gawat darurat adalah kondisi dalam pandangan penderita, keluarga, atau siapapun yang bertanggung jawab terhadap penderita itu, membawa dia ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan medis yang segera. Itu definisi yang umum. Tapi kalau kita lihat di dalam peraturan perundang-undangan, ya, terutama pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 dan pasal 1 Permenkes nomor 19 tahun 2016, di situ dijelaskan bahwa gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
Jadi di sini ada tujuan spesifiknya, penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Lebih spesifik dari definisi umum yang ini. Nah, kita kembali ke yang tadi ya, pencarian pelayanan pengobatan. Ada kondisi gawat darurat yang pasiennya itu sadar. Dia masih memiliki kesadaran, dia punya kemauan, punya kehendak, dan dia tahu ya untuk meminta pelayanan kesehatan. Setelah itu nanti akan sampai ke fasilitas kesehatan dan diberikan pelayanan di sana. Nah, ada pasien yang mungkin saja memiliki keinginan ya. Keinginan untuk menjadi lebih baik, yang namanya juga ada cedera atau menjadi korban kecelakaan lalu lintas misalnya. Namun dia tidak meminta pelayanan kesehatan. Secara pribadi dia tidak meminta. Ya. Tapi keluarganya atau pihak yang bertanggung jawab membawa dia ke fasilitas kesehatan dan sampai di sana dia dilayani apa yang menjadi kebutuhan medisnya. Ada kondisi lain, ya, pasien tidak sadar diri ya, atau tidak memiliki kesadaran lagi dan dia dibawa oleh orang tertentu, keluarga atau pihak yang bertanggung jawab dan kemudian diberikan pelayanan. Di titik ini kita harus menyadari bahwa ada beberapa varian ya, dari kasus gawat darurat ini kalau dilihat dari perilaku pencarian pelayanan pengobatan ini. Jadi sangat kompleks memang teman-teman sekalian ya. Gawat darurat melibatkan want, demand, dan need itu sekaligus ya, dan butuh pelayanan segera. Namun yang penting untuk kita pahami ada dua kondisi emergensi. Yang pertama itu yang dianggap emergensi oleh pasien, oleh keluarga, oleh pihak lain. Tapi ada kondisi lain yang disebut sebagai gawat darurat itu ya, setelah diperiksa oleh tenaga kesehatan. Jadi di sini ada dua sisi, emergensi menurut pasien atau konsumen dan emergensi menurut tenaga kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan. Kedua hal ini penting untuk dipahami agar kita tidak kemudian melakukan tuntutan dan sebagainya yang tidak perlu sebenarnya dan menciptakan konflik baru antara konsumen atau pasien dengan fasilitas kesehatan atau dengan tenaga kesehatan. Dua hal ini yang harus dipahami sebagai sesuatu yang mendasar. Ya. Ada emergensi menurut pasien atau konsumen, ada emergensi menurut penilaian tenaga kesehatan. Nah, teman-teman sekalian, di dalam pelayanan gawat darurat itu ada etiknya atau standar etikanya. Ya. Ada 4 standar etika pelayanan gawat darurat. Ya. Yang pertama itu adalah cepat. Sedapat mungkin kita menjangkau fasilitas kesehatan dan diberikan pelayanan secara cepat, ya, sesuai dengan kebutuhan medis dari yang bersangkutan. Ya. Yang kedua, tepat. Layanan yang diberikan harus tepat, ya, dalam artian benar-benar mampu untuk penyelamatan nyawa dan juga pencegahan kecacatan. Ya. Yang berikut harus bermutu. Itulah sebabnya perlu ada standar operating prosedur, ya, dalam melakukan penanganan gawat darurat dan kalau bisa terjangkau, ya, terjangkau dalam artian ya bisa dipenuhi atau bisa dibayarkan nanti kalau ada tanggungan finansial, ya. Di dalam pelayanan gawat darurat memang keuangan bukan menjadi pertimbangan utama, ya. Pertimbangan utamanya tadi penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan, ya. Tapi sebagaimana transaksi ekonomi lainnya, tentu instalasi gawat darurat kan punya sumber daya yang dikorbankan. Jadi harus ada biaya yang harus diberikan ya sebagai imbal jasa. Namun besaran tarif atau imbal jasanya dapat mungkin terjangkau oleh keadaan umum atau rata-rata penduduk. Ya. Ini standar etikanya ya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana pengaturan sistem penanganan gawat darurat di Indonesia? Ini diatur di dalam Permenkes nomor 19 tahun 2016 tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Kita harus bisa membedakan ya mengenai sistem penanganan gawat darurat ini. Ya. Ada penanganan gawat darurat pra-fasilitas, jadi itu di tempat kejadian ya dengan peralatan seadanya, mungkin tujuannya untuk menstabilkan atau mengurangi sedikitnya kesakitan atau cedera yang dialami oleh korban. Ya, ini
situasi sebelum mencapai fasilitas kesehatan. Setelah itu dibawa ke fasilitas kesehatan, di fasilitas kesehatan ada penanganan. Ini yang kita sebut sebagai intrafasilitas. Itu di sana ada tenaga kesehatan dengan berbagai macam peralatan yang ada digunakan untuk menangani kasus yang terjadi. Kemudian kalau fasilitas kesehatan ini tidak mampu memberikan pelayanan untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan, ada kewajiban untuk melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan. Nah, di dalam sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, ini disebut sebagai penanganan gawat darurat antar fasilitas. Ya. Kita lihat ada ambulans yang mengantar ya dalam kecepatan yang luar biasa ya untuk menyelamatkan korban. Jadi ada 3 ini teman-teman sekalian. Ini penting dipahami oleh kita semua ya, baik kita sebagai tenaga kesehatan maupun sebagai masyarakat ataupun sebagai institusi yang menyediakan pelayanan gawat darurat. Nah, bagaimana kondisi klasifikasi di gawat darurat pasien dalam pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan? Ini saya bedakan menjadi 2 ya, berdasarkan kategori yang umum dan berdasarkan warna ya. Warna ini tentu lebih teknis, ada di instalasi gawat darurat masing-masing. Secara umum ada 3. Yang pertama yang disebut sebagai cedera ringan. Ini tanpa pelayanan medis dan maksudnya yang tanpa pelayanan medis pun tidak akan mengancam jiwanya. Yang kedua yang kita sebut sebagai cedera sedang atau berat yang jika diberi pertolongan akan dapat menyelamatkan jiwa yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah cedera yang sangat parah atau sangat berat yang walaupun diberi pertolongan tidak dapat menyelamatkan nyawanya lagi. Nah, kalau kita berinteraksi dengan teman-teman di instalasi gawat darurat, ya di sana juga ada kategori-kategori berdasarkan warna ya. Nah, kalau misalnya statusnya merah, ini berarti kritis ya. Ini korban-korban yang harus mendapatkan prioritas pertama ya. Nah, kalau warnanya kuning, ini dianggap tidak kritis ya, tetapi harus diberikan pertolongan atau pelayanan dan dia menjadi prioritas kedua. Yang ketiga, ini warnanya hijau ya. Ini pasien-pasien yang memang diobservasi dulu atau diamati dulu ya. Ini menjadi prioritas ketiga. Dan yang warna hitam ya, ini sudah meninggal ya. Artinya tidak perlu lagi dilakukan penanganan untuk penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan ya. Jadi teman-teman yang ada di instalasi gawat darurat itu akan melakukan yang namanya triase atau pemilahan pasien dan akan diberi atau dibuat kategori-kategori seperti ini. Nah, pemahaman seperti ini teman-teman sekalian penting juga ya. Kadang-kala kita menganggap itu sudah sangat emergensi, tetapi menurut tenaga kesehatan itu tidak emergensi. Nanti tinggal lihat saja warnanya ya. Nah, teman-teman sekalian ada juga pertanyaan. Apakah persetujuan tindakan medis itu diharuskan ya? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 209 Tahun 2008, persetujuan tindakan medis itu diperlukan tetapi bukan prioritas. Ya. Yang diprioritaskan adalah penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Nah, mengapa penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut itu prioritas? Ada 3 alasan. Yang pertama, tidak ada kesempatan lagi untuk meminta persetujuan, ya, baik dari pasien ataupun keluarga dekat. Ya. Yang kedua, tidak ada lagi waktu untuk menunda-nunda. Dan yang ketiga adalah suatu tindakan harus diambil segera ya, untuk menyelamatkan jiwa pasien atau anggota tubuh. Ya, ya tentu dalam prosesnya ya, kalau pasien tidak sadar diri dan dia juga sama sekali tidak punya keluarga, ya terpaksa dilakukan ya, atau tidak ada pihak yang bertanggung jawab sama sekali. Tapi kalau ada misalnya keluarga, maka keluargalah yang akan melakukan ya, penandatanganan terhadap persetujuan tindakan medis. Atau kalau ada pihak lain yang bertanggung jawab, misalnya dari organisasi, dari perusahaan atau dari unit organisasi apapun yang bertanggung jawab, ya mereka lah yang akan memberikan persetujuan tindakan medis terhadap korban. Gitu. Nah, meskipun bukan prioritas, tapi itu diperlukan ya. Nah, kalau misalnya ada tindakan yang dilakukan
tanpa persetujuan tindakan medis terlebih dahulu, ya, karena tidak ada keluarga, tidak ada pihak lain-lain, ada kewajibannya, kewajiban bagi tenaga kesehatan atau yang melakukan penanganan, ya, harus memberikan penjelasan kepada pasien atau kepada keluarga terdekat atau kepada pihak yang bertanggung jawab tadi setelah pelayanan itu dilakukan, ya, apa yang tenaga kesehatan lakukan dan kemungkinan apa yang akan timbul setelah dilakukan pelayanan tadi itu harus dijelaskan kepada yang bertanggung jawab atau kepada keluarga atau kepada pasien. Hal ini penting untuk meminimalisir adanya potensi atau masalah hukum di masa datang. Ini terkait erat dengan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, pasal 1354, ya, tentang perikatan atau perjanjian, ya. Memang hukumnya kalau di dalam pelayanan yang normal itu butuh persetujuan tindakan medis. Nah, bentuk perikatan kalau dalam situasi yang normal bukan emergensi itu berdasarkan persetujuan. Tetapi kalau dalam situasi gawat darurat, perikatan pelayanan atau kontrak atau perjanjian terapeutik antara pasien dengan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan itu bukan lagi berdasarkan persetujuan, tetapi berdasarkan hukum, ya, perintah di dalam undang-undang seperti itu yang ya harus ditaati, gitu ya. Jadi perikatannya bukan berdasarkan persetujuan, tetapi berdasarkan hukum. Nah, ada beberapa kasus penanganan darurat yang ya mungkin berpotensi menjadi masalah hukum dan bisa jadi ya ada pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh ya banyak orang, ya. Misalnya, ya, ada tenaga kesehatan yang bertugas jaga ini di instalasi gawat darurat tetapi tidak bersedia datang untuk memeriksa pasien gawat darurat yang dikonsultasikan kepadanya dan akhirnya pasien itu meninggal, ya. Nah, ini berpotensi masalah hukum ini, ya. Nah, mengenai masalah hukumnya seperti apa, ya nanti kita harus lihat kasus demi kasus, ya. Tetapi peristiwa seperti ini mungkin saja terjadi, ya. Dia bertugas jaga, tapi dia tidak bersedia datang untuk memeriksa, ya. Karena satu dan lain hal, ya. Karena keterlambatan tadi, ya tidak memenuhi standar etik soal cepat, akhirnya pasien meninggal. Yang kedua, bisa jadi ada tenaga kesehatan yang langsung merujuk pasien gawat darurat yang masuk ke instalasi gawat darurat miliknya atau di rumah sakitnya tanpa memberikan pertolongan pertama untuk memperbaiki kondisi umum sehingga pasien meninggal dalam perjalanan. Mungkin saja ada kasus-kasus seperti itu, ya. Ini berpotensi juga menjadi masalah hukum, ya, bisa perdata, bisa pidana, ya. Yang ketiga, tenaga kesehatan itu menunda pelayanan medik gawat darurat karena belum membayar uang muka, ya. Nah, kita tahu bahwa di undang-undang ini tidak boleh ini terjadinya. Tidak ada yang namanya apa, ya, harus ada DP dulu atau pembayaran uang muka dulu, baru kemudian dilakukan tindakan medik. Ini juga berpotensi menjadi masalah hukum. Yang berikutnya, ya, pembedahan segera kepada pasien kritis yang didampingi keluarga tanpa persetujuan tindakan medis. Nah, ini penting dipahami karena apa? Ya, kalau pasiennya memang tidak sadarkan diri, ya, dan dia tidak bisa memberikan persetujuan medis, ya, harusnya yang dimintai adalah keluarganya. Keluarganya yang memberikan persetujuan untuk melakukan tindakan medis itu. Meski ini bukan prioritas, ya, tetapi bisa jadi dalam kasus-kasus tertentu kan ada banyak yang tidak puas, ya, banyak yang merasa dirugikan, akhirnya melakukan penuntutan, ya. Kemudian ya ada juga kasus misalnya pembedahan segera kepada pasien kritis tanpa didampingi keluarga dan tanpa persetujuan tindakan medis. Ini juga ya seharusnya tidak menjadi masalah hukum, tapi ada kejadian-kejadian yang mungkin ya keluarga lambat diberitahu dan segala macam, dan keluarga yang datang itu tidak memahami tentang standar etik di dalam pelayanan gawat darurat dan juga ketentuan-ketentuan hukumnya, akhirnya mengajukan tuntutan hukum, ya. Dan mungkin masih banyak lagi kasus-kasus yang lain dalam penanganan gawat darurat yang berpotensi menjadi masalah hukum. Nah, tentang substansi masalah hukumnya baik perdana, pidana, perdata, dan juga administrasi, ya nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya, ya. Tentu memang agak sedikit unik mengenai penanganan gawat darurat ini, ya. Agak berbeda dengan penanganan pelayanan kesehatan yang lainnya, gitu. Nah, sampai di sini saja teman-teman dari saya untuk membahas tentang
penanganan gawat darurat ini. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Ya, silahkan di-share kalau memang dirasa bahwa materi ini berguna. Ya. Jika tidak berguna, maka cukup sampai di sini saja. Ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.